Apa jadinya atau apa yang dikatakan firman Tuhan ketika kamu malas atau enggan ke gereja? Mari kita berpikir dan mari kita belajar. Ketika kita malas atau enggan ke gereja, banyak sekali hal atau alasan yang kita ungkapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa kamu malas, kenapa kamu enggan ke gereja. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan jelas menegur kebiasaan menjauhkan diri dari persekutuan. Pergi ke gereja bukan sekedar kewajiban, tapi panggilan untuk hidup di dalam tubuh Kristus. Saudara, malas ke gereja bukan sekedar soal mood atau jadwalnya nggak tepat, tapi soal hati yang sedang kehilangan arah atau kamu mau arahkan kemana. Injil mengingatkan, kita diselamatkan bukan hanya untuk hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi juga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Efesus 2 ayat 19-22. Gereja adalah tempat untuk kita dikuatkan oleh firman. Di situ ada sakramen-sakramen dan juga ada komunitas-komunitas yang saling membangun satu sama lain. Walaupun di dalam gereja kita masih bergumul dalam dosa, masih saling mengecewakan. Tapi percayalah, kita juga orang masih bergumul dan saling mengecewakan. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri hati yang mulai malas ke gereja nih. Yang pertama, merasa ibadah itu nggak penting. Oh, saya bisa kok berdoa sendiri di rumah. Oh, saya bisa kok mendengarkan firman di rumah, di YouTube online aja gitu ya. Dan ini adalah salah satu tandanya. Yang kedua adalah lebih mementingkan kenyamanan pribadi. Tidur, nongkrong, dan hiburan terasa lebih menarik daripada ibadah. Lalu berikutnya adalah datang ke gereja hanya kalau mau butuh saja. Bukan karena rindu kepada Kristus, tapi karena mau berkat, networking, atau acara khusus, atau mau cari pasangan hidup, bagaimana? Lalu yang berikutnya adalah kita sudah mulai kehilangan perspektif tentang tubuh Kristus. Lupa bahwa gereja bukan hanya untuk kita, tapi kita dipanggil untuk melayani sesama. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, bahayanya membiasakan diri untuk masuk ke gereja adalah ini. Iman jadi kering karena tidak diberi makan oleh firman secara konsisten. Hati mulai egois, hanya mau kenyamanan pribadi atau kenyamanan sendiri, lalu kehilangan dukungan rohani dari komunitas atau tubuh Kristus. Seakan-akan it's okay. Tapi lama-lama tanpa kita sadari itu akan membuat hati dan hidup kita rapuh. Yang terakhir adalah mudah terseret dosa karena perjalanan iman atau perjalanan kehidupan di dalam Kristus engkau jalani sendiri tanpa ada yang mengingatkan, tanpa ada yang menegur. Nah, sekarang apa sikap yang benar menurut Injil? Yang pertama, ingat bahwa gereja adalah keluarga rohani, bukan sekedar kegiatan. Lalu yang berikutnya, datang ke gereja bukan karena rutinitas, tapi karena Kristus hadir di tengah hidup Anda. Dan yang ketiga, belajar memberi bukan hanya menerima. Ibrani 10 ayat 24. Tujuannya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini adalah sikap yang benar pada saat kita memandang perlunya kita datang ke gereja. Sebagai penutup, saudara, kalau kita, Anda atau saya mulai malas ke gereja, ingatlah Kristus rela meninggalkan kenyamanan surga, turun ke dunia mati dan bangkit supaya kita bisa memiliki kehidupan yang baru. Jadi jangan abaikan gereja, karena di sanalah kita bisa bersekutu, di sanalah kita juga bisa merasakan kehadiran Kristus, kita dikuatkan dan kita dibentuk. Tuhan Yesus memberkati.